Oke, balik lagi sama kita yang mau ngejelasin tentang Squid Game berhubungan dengan psikologis atau kehidupan sehari-hari. Yang kemarin itu kita ada bahas dari film Squid Game-nya sendiri ada 5 dasar ya. Itu teorinya Maslow. Maslow, kebutuhan. Iya, kebutuhan. Teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow. Nah, dari 5 poin itu kemarin kan kita udah jelasin yang 4 poin. 4 poin pertama. Nah, sisanya 1 aktualisasi diri ya. Iya. Yang pertama kemarin itu tentang fisiologi atau kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dilihat dari Squid Game-nya sendiri, kenapa sih orang mau mengikutin games tersebut yang mendapatkan hadiah sekian banyak uang? Gitu dah. Dia punya tuntutan kebutuhan dasarnya dia gitu ya. Kayak gimana? Kayak makan. Terus Kayak hubungan seksual, hasrat seksual ya. masuk kebutuhan dasar. Kayak gitu kan yang pertama. Terus yang kedua, security, rasa aman. Kayak misalkan contohnya yang Kan gue kan rata-rata ikut itu kan punya utang. Iya, punya utang itu, kebutuhan itu. Jadi dia supaya bisa save atau rasa amannya dia terbebas dari hutang, dia ikutin game itu supaya dapat uang dan bisa membayar utang-utangnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sosial, keluarga dan atau asmara. Jadi dia ada tuh contohnya ya yang dia mengikuti game itu supaya dapat uang banyak dan supaya dia bisa memenuhi kebutuhan yang buat anaknya itu loh. Iya, jadi ulang tahun. Anaknya ulang tahun. Sama ada lagi. Ada yang kan dia juga buat ibunya juga tuh kan, buat berobatnya. Ibu operasi. Yang itu yang anaknya yang mau ditinggalin terus dianya mau ke luar negeri itu ada juga. Iya, itu kan yang karakter utamanya sih, karakter 456. Dia kan mau ikut Squid Game supaya apa? Bisa menjadi ayah yang berguna gitu. Terus yang keempat itu kan ada harga diri. Harga diri itu contohnya ya yang gue tahu ya, itu kayak kita nih pengen liburan terus suka update di sosmed gitu kan. Itu kan ada tuh banyak sindir-sindiran gitu kan. Punya utang tapi bisa jalan-jalan. Nah, ini kan ada harga diri kalau dia nggak punya utang tapi dia bisa jalan-jalan. Contohnya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi kayak kita nih meningkatkan harga diri kita gitu. Ya gue nggak punya utang tapi gue bisa kok jalan-jalan gitu loh. Dan orang lihat pun, oh dia orangnya bisa nih berhasil gitu, tanpa sana sini ngutang dia bisa jalan-jalan gitu. Tapi jangan jalan-jalan doang. Ini banyak apa loh. Dong? Contohnya? Instagram nih. Makan. Update. Makan update. Foto makan di mana? Makan di mana? Ininya ya, locationnya ya. Locationnya yang berharga banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kita liburan ke Bali gitu ya. Sarapannya di Nuk. Waduh. Siang-siang ke mana? Ke Vin. Waduh. Siang-siang ke Vin udah buka, Vin? Template. Template. Template orang ke Bali. Biasanya orang kayak gitu ya. Iya, cuma gitu doang. Kita butuh pengakuan tadi ya. Iya. Pengakuan. Padahal kalau kita nggak update juga bisa kan ya? Bisa juga. Bisa, cuma kan kalau nggak update bisa aja, tapi kan nggak semua orang tahu kalau kita nanti disangka nggak bahagia. Iya. Terus kalau udah berarti ukurannya di sosial media lah, kalau lo bisa bahagia itu berarti lo bisa ke tempat yang wah atau mewah atau asik tapi nggak punya utang, ya kan? Indikator bahagia bagi orang adalah sering update. Sering update. Tapi pernah gak lu lihat nih update-updatean foto makanan nih, tahu tempe, ada gak? Ada sih tapi jarang. Di luar negeri ada tahu goreng tempe. Goreng tempe. Beda ya, beda konteks ya. Beda konteks ya. Makan tahu tempe nggak mungkin. Nggak bakal naikin harga dirinya dia. Iya. Makan makanan yang wah. Makan makanan yang western gitu kan. Ya. Terus locationnya tadi kan, locationnya yang bagus. Itu yang udah kita bahas kemarin, ada 4 poin. Yang kelima, aktualisasi diri kemarin. Kita kepotong tuh aktualisasi diri. Di part hari ini kita bahas tentang aktualisasi diri. Apa sih yang berhubungan dengan Squid Game ini? Iya. Ayo, siapa duluan? Nah, kita bahas dari seriesnya dulu nih kan ya. Seriesnya. Sebenarnya aktualisasi diri ini diambil dari si pencipta game ini. Oke. Si kakek Ilnam. Kakek Ilnam yang 001. Ya kan ya. Mungkin di luar sana udah banyak teori lah. Di episode sekian, oh ini ada clue kalau si kakek ini adalah penciptanya kan, tapi terungkap itu di episode terakhir. Ketika si kakek mengundang si 456 untuk datang ke
suatu lantai, ya kan ya. Di situ diceritakan tuh di episode tersebut diceritakan cukup pendek ya, cukup kurang lebih setengah jam doang untuk penjelasan kenapa si kakek ini mau membuat game Squid Game gitu loh. Oke. Kisah orang kayak Madura ya, game Squid Game. Game Gitu, Squid Game game Tayo. Squid Game Tayo. Gitu. Nah, kenapa sih si kakek Inam ini kita sebut sebagai aktualisasi diri gitu? Satu Ya. dia sudah memiliki banyak uang. Iya, terus Dia sudah tidak membutuhkan yang faktor 1, 1, 2, 3, 4 tadi. Karena dia udah punya Sudah semuanya. punya semuanya dia. Oh, udah punya semuanya ya. Orang ngeliat dia udah tahu ini siapa. Iya. Nggak butuh pengakuan lagi dari orang-orang lo, Bang. Nggak perlu. Ya, udah ada lah ya Udah harga ada. dirinya, pengakuan. Tapi dia tinggal yang 5 ini nih. Aktualisasi diri. Aktualisasi. Gue mau ngapain lagi ya? Oke. Dengan pengalaman gue yang ada, Dengan semua yang dia semua punya, yang dia mau ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi nih? Gue udah bosen. Oke. Terjadilah Squid Game. Dibuat sama dia. Dibuatlah sama dia. Mm-mm. Sekarang kita nggak punya duit, ngapain buat gituan? Iya sih, Iya, bener bener. juga loh udah punya Iya. duit ya. Kalau nggak punya duit ya mau ngapain? misalkan Ya kalau gue duit lah. punya duit banyak ya, ibarat kata mau jajan ke warteg, mungkin seluruh warteg di Jakarta ludes kali ya. Bisa. Kan nggak mungkin kita kenyang sendiri kan. Iya, Mungkin. mungkin. Makanya dibuatlah game kayak gitu ya. Buatlah Squid Game tadi. Itulah Oh. dia mengaktualisasi di dirinya dia kan. Gue mau ngapain lagi nih? Orang Oke. nggak mungkin komentar yang aneh-aneh dong. Iya. Orang kaya nih, Mm-mm. punya duit banyak. Mm-mm. Gue mau ngapain lagi ya? Duit ada. Iya ada. Mau ngapain lagi? Berarti kan 1, 2, 3, 4 dia udah nggak butuh. Udah nggak butuh. Rumah gue udah ada. Udah ada. Makan nggak mikirin. Utang nggak ada. Utang nggak ada. Diakuin orang-orang Diakuin punya uang. orang-orang. Mau ngapain lagi dengan uang gue nih? Buat apa? Itulah tadi terjadi yang nomor 5, aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Oke. Contohnya banyak di Apa tuh? Indonesia nih, Contohnya di Indonesia. sultan-sultan tuh. Nah, Oh, Sultan Sultan Andara, Indonesia. Oh, Sultan apa Andara. lagi, ya kan? Sultan Bintaro, Bintaro, Sultan banyak. Cinere. Sultan Cinere. Mereka belanja seterah mereka. Iya. Tapi kan ada lagi nih satu kaum yang mendang-mending. Waduh. Mending, waduh. Ya kan? Sepertinya saya kenal orang kaum Kalau mendang yang- mending nih. Kalau kaum mendang-mending, Hah? 1, 2, 3, 4 itu belum terpenuhi. Oh, Entah belum. di mananya ya kan. Nah. Tapi bisa nggak sih salah satu dari 5 ini, dari 4 deh, salah satu dari 4 ini mereka ada yang udah terpenuhi, makanya mereka bisa dibilang orang mendang mending. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja ya. Tapi kan hanya salah satunya. Salah satunya, oke. Kalau dia sudah punya 4-nya nih, Mm-mm. berarti tinggal yang kelima. Nggak bisa dong mendang-mending. Iya. Tapi kalau punya 1, 2, 3, tapi belum ada pengakuan nih Iya benar-benar. dari orang, Dari orang. bisa gak yang kelima? Belum Pasti tentu. dia nyari perhatian dulu nih biar Iya. diakuin sama orang. Baru dia bisa ngelakuin aktualisasi diri ya. Aktualisasi Mau ngapain dirinya. aja terserah gitu Ya. ya. Oke. Nah, misalkan nih, gua belum punya apa? Makan masih cukup tapi seadanya. Nggak punya apa? Belum punya rumah, Mm-mm. nggak punya pacar, Ya, masih punya cicilan motor. Kok kecil banget sih? Gak punya pacar. Nggak punya pacar, masih punya cicilan motor, ya kan ya. Terus saya sering update di sosial media supaya dihargai oleh orang-orang gitu kan ya. Oke. Apakah saya bisa mengaktualisasikan diri saya? tidak dong. Kenapa tidak? Kan saya punya utang, nggak punya pacar, nggak punya rumah. Berarti tidak terpenuhi semuanya. Oh iya, Gimana Anda mau mengaktualisasi diri Anda? Berarti jatuhnya idealisme dong. oh idealisme doang. Idealisme. Belum punya semuanya tapi mau begayaan, idealisme. Berarti gue selama ini masih idealisme dong, bukan aktualisasi diri ya? Gimana mau aktualisasi diri? Sementara yang lainnya belum dapat. Belum dapat ya. Punya. Nah, berarti bisa disimpulin ya, kalau dari setiap pemain atau players atau peserta yang ikut Squid Game ini, mereka punya motifnya masing-masing. Berbeda. Dari 5 itu kan, Hmm. dari 5 yang tadi yang kita bahas, dari pertama fisiologi atau kebutuhan dasar mereka. Nah, ada juga yang ikut karena punya banyak hutang, atau yang ketiga juga sosial atau keluarga, kayak kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia, untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dia gitu kan. Yang keempat ada harga diri atau pengakuan dari orang lain, dan yang kelima ada aktualisasi diri gitu. Dan jadi masing-masing si peserta ini punya motif tersendiri untuk mengikuti Squid Game dan untuk mendapatkan uang tersebut. Iya. Gitu. Walaupun taruhannya nyawa, bisa. Iya, karena untuk mencapai si 5 kebutuhan ini ya kan gitu. Tapi setidaknya aman lah ya. Jadi nggak bayar hutang, kan sudah mati. Bener juga.
Jadi terbebas dia dari utang-utangnya. Iya Terbebas. juga sih, iya. Auto dia jadi aktualisasi diri. Tapi nggak bisa menikmatin. Nggak bisa Nggak bisa menikmatin. Yang penting sudah tidak ada utang, nggak ada rentenir lagi yang ngejar-ngejar. Tapi kalau punya keluarga kan masih bisa dikejar nggak sih? Kalau Enggak. hutang. Nggak bisa turun utang. Oh gitu. Itu topik lain lah. Kita bahas masalah Oke. utang piutang ya. Yang penting kita udah ngebahas tentang Squid Game ini, Ya. yang kenapa sih orang udah tahu resikonya besar, tapi mereka mau mengikutin. Jadi intinya mereka semua punya motif tersendiri yang bisa kita sedikit hubungkan dengan teori Maslow dari 5 faktor-faktor yang udah kita sebutin. Nah, jadi kan teman-teman tahu nih, oh ternyata seperti ini dasarnya si peserta pada ngikut. Oke, hari ini bahasnya itu aja dulu. Udah selesai kita bahas tentang Squid Game. Kalau teman-teman mau share atau mau tambahin lagi dari pembahasan kita hari ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Thank you.